Halo guys, jumpa lagi dalam channel Bro Aiman Live TV. Jangan lupa guys, like, komen, dan subscribe channel Bro Aiman Live TV. Segalanya ada di sini, everything here. Hari ini guys, dalam perjalanan saya terpikir satu benda. Kenapa manusia itu perlu bergerak, dan kenapa manusia itu perlu keluar dari rumah, dan kenapa manusia itu perlu bekerja. Sebab kehidupan, inilah kehidupan. Kehidupan menuntut kita untuk mencari sesuatu, mencari sesuap nasi, mencari apa-apa saja. Sebab kalau kita tidak keluar daripada rumah, rasa-rasanya orang yang ada duit pun dia pasti keluar daripada rumah juga. Jadi saya pikir-pikir, manusia ini banyak dia punya bahagian. Ada manusia yang diberikan kelebihan, ada manusia yang diberikan sederhana, ada manusia yang diberikan kekurangan. Itulah citra kehidupan, asam garam kehidupan. Setiap nasib manusia itu berbeza-beza, tidak semua sama. Sebab kalau sama, sudah pasti tidak ada istilah kau majikan, aku pekerja. Aku pekerja, kau majikan. Sebab semua ada kelebihan. Tidak ada yang mau bekerja, semua mau jadi bos. So, bila kita berada di jalan raya, bila kita berada di mana saja, kita melihat gelagat manusia. Sebenarnya gelagat manusia di sepanjang perjalanan ini bukan semua pun pergi kerja, dan bukan semua pun yang ada di jalan raya itu kereta atau apa semua atas urusan mau pergi kerja, tetapi atas benda-benda lain. Tapi pokok pangkalnya nama dia kehidupan, bergerak juga. Kalau dia tidak bergerak, susah. Takkan kita duduk di rumah diam-diam, semua datang. Taklah. Inilah kehidupan. Hidup itu harus ada corak dia, harus ada warna dia. Kalau tidak ada corak, tidak ada warna, bukan nama dia kehidupan. Jadi terpulang kepada kita mencorak dan mewarnai dia. Macam itu. Sebab tepuk dada tanya selera, kan? Ada satu kawan saya, sahabat saya, dia cakap dengan saya, dia cakap hidup saya perginya pagi, baliknya petang. Maksudnya dia kerjalah.
perginya pagi itu dia pergi kerja, balik petang tuh dia baliklah. Dia cakap dapatnya gaji, bayarnya hutang. Maksudnya bila dia dapat gaji saja terus bayar hutang. Jadi kerja dia macam itulah kerja dia. Bermakna ada di antara kita nih yang bekerja hanya untuk cukup-cukup makan sahaja. Kalau ada lebih itu maka adalah, kalau tidak ada lebih itu apa boleh buat, kan? Macam itulah kehidupan. Inilah kehidupan kita zaman sekarang. Jadi guys, apapun kehidupan Anda, apapun kerja Anda, apapun yang Anda buat, apapun yang Anda lakukan, berbanggalah. Berbanggalah pada diri Anda, berbanggalah pada kebolehan Anda, dan berbanggalah dengan apa yang Anda miliki. Karena kalau kita berbangga kepada diri kita, kita rasa puas dengan diri kita, maka kita akan jadi positif. Kita akan jadi positif. Sebab apa? Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu salah. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, habis. Kadang kita ada tekanan. Kenapalah dia kaya, aku miskin. Kenapalah dia ada rupa, aku tiada rupa. Kenapa dia maju, aku mundur. Jangan macam tu. Itu pemikiran orang yang tidak positif. Pemikiran orang yang tidak positif. Kita boleh bandingkan diri kita dengan orang lain atas dasar satu benda, yaitu kita ambil yang positif daripada dia. Jadi kita bandingkanlah apa yang kita buat, apa yang dia buat. Itu satu yang saya suka. Karena diri saya sendiri, saya selalu melihat keterampilan orang lain, positifnya dia melakukan sesuatu. Daripada situ saya akan belajar. Saya akan belajar satu perkara daripada dia. Itu. Kenapa saya berkongsi hal sedemikian, guys? Karena dalam hidup sekarang nih, tuntutan kehidupan sekarang nih, menuntut bukan lagi menuntut untuk kita rajin, tapi menuntut untuk kita kuat, menuntut untuk kita tabah, menuntut untuk kita bersaing secara sehat, dan menuntut untuk kita sentiasa kritik di dalam kehidupan. Sebab ibarat maraton, ibarat kita berlari, kalau kita lambat pick up, lambat pecutan, nafas kita tidak cukup, energi kita tidak ada power, maka di dalam pertandingan itu kita akan kecundang, kita akan kalah. Kita akan kalah. Tetapi kalau kita ada kekuatan, ada energi, ada semangat, percayalah, kita tidak akan lelah dengan hidup. Dan yang paling penting, kita harus siap. Siap dengan arti kata, kita siap dengan kegagalan, kita siap dengan dugaan, kita siap dengan ujian. Sebab hidup tidak semestinya cerah, ada kalanya mendung. Harus diingat. Dan hidup itu tidak seharusnya tenang, ada kalanya gelora, harus dipikir. Macam itu. So, dalam dunia hari ini, dalam kehidupan hari ini, menuntut kita untuk lebih berdaya saing, kreatif, inovatif, dan yang paling penting kita harus kuat usaha dan kita harus pandai. Kalau siapa yang tengok video saya sebelum ini, kita harus pandai mencatur. Siapa yang pandai mencatur, dia selalu berpikir
tentang bagaimana dia nak move. Kehidupan pun macam tu. Siapa lagi yang pandai main snooker, kehidupan tu ibarat juga main snooker. Sebab kita berpikir macam mana kita nak masukkan bol tu dalam lubang tu. Dan strategi kehidupan tu penting, guys. Kalau kita tidak ada perancangan, memang habis. Perancangan tu perlu, tetapi haruslah perancangan yang jelas. Jangan perancangan yang rapuh, jangan perancangan yang hangat-hangat kayak ayam. Itu tidak baik. Jadi itulah, guys, serba sedikit saya punya huraian, saya punya pendapat, saya punya kata orang dari hati saya tentang kenapa mesti kita bergerak, kenapa mesti kita keluar, kenapa mesti kita harus buat sesuatu, kenapa harus kita bekerja. Sebab dalam hidup itu kalau kita ada question mark ataupun persoalan-persoalan tadi, kita harus ingat bahwa dalam hidup ini kita banyak keperluan. Bila ada kehendak, kita ada keperluan. Siapa yang belajar perdagangan, ada dulu time saya belajar dulu ada subjek perdagangan. Siapa yang kata orang aliran perdagangan zaman dulu-dulu, maka dia tahulah sistem-sistem itu. Bila ada kehendak, ada keperluan. Ada keperluan, mesti ada kehendak. Macam itulah, guys, kehidupan. Cuma dalam hidup pegang beberapa perkara. Pertama sekali, jadilah manusia yang berguna kepada diri sendiri dan bermanfaat kepada orang lain. Maksudnya di situ kita jadilah yang betul-betul bergunalah kepada diri kita. Jangan jadikan kehidupan kita itu tidak berguna. Kita hidup 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun, tapi kita tidak buat apa-apa untuk diri kita. Habislah. Dan jadikan diri kita juga bermanfaat kepada orang lain. Maksudnya orang lain tuh banyak. Istri kita, anak kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, banyak. Lagi banyak itu kalau pemimpin. Sebab bila jadi pemimpin nih, dia punya tanggung jawab tuh cabangnya banyak. Tapi bila jadi pemimpin tuh jadilah pemimpin yang betul-betul boleh memimpin, yang bukan hanya tahu retorik sahaja, tetapi dia boleh membawa suara orang yang dia pimpin. Macam tu. Jadi begitulah, guys, hidup mesti berguna kepada diri dan bermanfaat kepada orang lain. Itu. Dan hidup nih harus tenang. Jangan gopo-gopo. Jangan gopo-gopo, Pak. Itu orang Indonesia cakap. Jangan gopo. Jangan gopo. Kita mesti sentiasa tenang, sentiasa kata orang dalam keadaan yang relax, santai. Bila kita relax, santai, maka apapun kita dapat atasi. Karena masalah tidak akan dapat diselesaikan dalam keadaan kita huru-hara, dalam keadaan kita yang kacau bilau. Masalah itu kita boleh selesaikan dalam keadaan, guys, kita tenang. So kita ada cara masing-masing menenangkan. Kita ada cara. So terpulang kepada cara dan keselesaan masing-masing. Bagaimana dia tenangkan diri dia, lepas tu dia pikir bagaimana dia keluar dan atasi daripada masalah itu. Jadi begitulah, guys, renca kehidupan. Ada yang senang, ada yang susah, ada yang cantik, ada yang tidak. Begitulah kehidupan ini. Jadi mudah-mudahan kita jadi manusia yang positif, manusia yang bertanggung jawab pada diri sendiri, dan manusia yang tidak membandingkan diri kita daripada orang lain, dan manusia yang bukan pembenci, manusia yang tidak hasad dengki,
manusia yang bukan pendendam, manusia yang tidak ada sedikit pun tersimpan dalam diri dia gibah ataupun berputus asa. Jadi manusia tuh, diri kita tuh harus sentiasa positif, usaha sehinggalah kita berjaya. Oke guys, demikian dulu luahan hati Bro Aiman Live TV tentang kenapa perlu kita bergerak, bekerja, dan kenapa perlu kita selalu berusaha dan selalu keluar daripada rumah atas dasar tuntutan kehidupan. Jadi itu sajalah guys. Semoga perkongsian kita ataupun semoga apa yang kita kongsikan hari ini kita sama-sama amati. Bak kata orang, itu pendapat daripada saya, itu yang saya pikir. Anda bagaimana? Jadi mudah-mudahan kita saling berpikir, saling memikirkan yang baik-baik. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe Bro Aiman Live TV. Segalanya ada di sini. Oke guys, jumpa dan jumpa lagi. Semoga kita semua menjadi manusia yang terbaik kepada diri kita dan juga orang lain. Oke guys, bye-bye.